AC Milan dan Inter menunggu putusan masa depan San Siro. Hari ini menjadi momen krusial dalam sejarah sepak bola kota Milan. Di Palazzo Marino, kantor pemerintah kota, akan diadakan voting penting yang akan menentukan nasib Stadio Giuseppe Meazza atau San Siro, stadion ikonik yang telah menjadi markas bersama bagi kedua klub besar Italia, Inter Milan dan AC Milan. Dalam voting tersebut, para anggota Dewan Kota akan memutuskan apakah Stadion San Siro akan dijual secara resmi kepada kedua klub tersebut. Jika mayoritas menyetujui, maka proses transfer kepemilikan stadion ini akan dirampungkan paling lambat pada 10 November mendatang. Namun, jika voting berakhir dengan penolakan, maka Inter dan Milan telah menyiapkan rencana cadangan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah membangun stadion baru di wilayah San Donato, sebuah kawasan yang berpotensi menjadi rumah baru bagi kedua klub raksasa tersebut. Kedua klub diketahui telah lama menginginkan kontrol penuh atas stadion tempat mereka bertanding, baik untuk alasan finansial, operasional maupun modernisasi fasilitas. Oleh karena itu, hasil voting hari ini dipastikan akan berdampak besar terhadap arah masa depan proyek infrastruktur olahraga di kota Milan. Max Allegri ciptakan tembok kokoh di lini belakang AC Milan. Performa lini belakang AC Milan akhir-akhir ini patut mendapat perhatian khusus. Di bawah arahan Max Allegri, pertahanan rossoneri yang sebelumnya kerap dikritik karena kerap panik kini menjelma menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus oleh lawan. Tiga bek yang sebelumnya kerap diragukan karena sering melakukan kesalahan mendasar, kini menunjukkan performa yang jauh lebih tenang dan disiplin. Perubahan signifikan ini tak lepas dari tangan dingin Max Allegri yang berhasil membangun struktur pertahanan secara kolektif, bukan hanya individual. Namun keberhasilan ini tidak hanya datang dari lini belakang semata. Lini tengah Milan juga tampil luar biasa dalam membantu pertahanan. Mereka memberikan tekanan sejak awal, menjaga ritme permainan, dan secara konsisten melindungi area di depan defender Milan. Hasilnya para bek memiliki ruang dan waktu lebih untuk membaca permainan dan mengambil keputusan dengan tenang. Kredit besar patut diberikan kepada Max Allegri. Ia tidak hanya menyusun strategi yang tepat, tetapi juga berhasil membangun mentalitas bertahan yang kuat di dalam tim. Dalam sepak bola modern, di mana soliditas lini belakang sering jadi penentu kemenangan, Max Allegri telah menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih yang mampu menciptakan fondasi pertahanan yang kuat. Fikayo Tomori diragukan tampil lawan Juventus akibat cedera. Kabar kurang menyenangkan datang dari AC Milan setelah bek andalan mereka Fikayo Tomori mengalami cedera saat pertandingan melawan Napoli. Menurut laporan dari Sky Sport, Tomori mengalami cedera otot aduktor yang membuatnya diragukan bisa tampil dalam laga besar kontra Juventus. Cedera tersebut terjadi saat laga berlangsung, dan meskipun belum ada konfirmasi resmi dari tim medis Milan, indikasi awal menunjukkan bahwa kondisi Tomori cukup serius untuk mengancam partisipasinya di laga berikutnya. Kehilangan Tomori tentu menjadi pukulan berat bagi pelatih Max Allegri, mengingat peran penting sang pemain dalam menjaga soliditas lini belakang rossoneri. Apalagi melawan Juventus, merupakan salah satu pertandingan krusial dalam perburuan gelar dan posisi klasmen Serie A musim ini. Saat ini staf medis AC Milan terus memantau kondisi Tomori dan akan melakukan pemeriksaan lanjutan dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan apakah ia bisa pulih tepat waktu atau harus menepi lebih lama. Kontrak Christian Pulisic belum jadi prioritas bagi manajemen Milan. Menurut laporan terbaru dari jurnalis Matteo Moretto, manajemen AC Milan saat ini belum menjadikan pembaruan kontrak Christian Pulisic sebagai prioritas. Hingga kini belum ada pertemuan antara pihak klub dan perwakilan sang pemain, bahkan belum ada jadwal yang direncanakan untuk membahas perpanjangan kontrak. Christian Pulisic yang bergabung dengan Milan pada musim panas 2023 telah memberikan kontribusi signifikan sejak kedatangannya dari Chelsea. Penampilannya di lini serang rossoneri sejauh ini cukup konsisten dan ia menjadi salah satu pemain penting dalam skema permainan tim. Meski demikian, manajemen klub tampaknya belum terburu-buru mengambil langkah untuk mengamankan masa depan sang pemain asal Amerika Serikat tersebut. Kontrak Pulisic sendiri masih berlangsung hingga Juni 2027, yang mungkin menjadi alasan mengapa negosiasi belum dianggap mendesak dalam waktu dekat.
Situasi ini belum memunculkan kekhawatiran serius, namun tetap menjadi hal yang patut dipantau, terutama jika polisi terus menunjukkan performa impresif yang dapat menarik minat klub-klub besar lainnya. Francisco Camarda panen peminat. Francisco Camarda, striker muda berbakat milik AC Milan yang saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Lecce, menjadi sorotan berbagai klub elit Eropa. Menurut laporan Repubblica, ketertarikan terhadap sang pemain tidak hanya datang dari dalam Italia seperti Juventus dan Inter Milan, tetapi juga dari luar Italia, termasuk raksasa Premier League Manchester City. Performa menjanjikan Camarda bersama tim muda dan potensinya yang terus berkembang membuat namanya semakin dikenal. Meski usianya masih sangat muda, pengamat sepak bola sudah mulai menyebutnya sebagai salah satu prospek paling menjanjikan dari generasi barunya. Bahkan media Spanyol mulai membandingkan potensinya dengan bintang muda Barcelona Lamine Yamal, sebuah pujian besar yang menandakan ekspektasi tinggi terhadap perkembangan karir Camarda. AC Milan tentu harus waspada dalam mengelola situasi ini. Dengan semakin banyaknya klub yang menunjukkan minat, masa depan Camarda bisa menjadi topik panas dalam waktu dekat. Milan harus segera membuat keputusan strategis, apakah akan mempertahankan dan mempromosikannya ke tim utama atau melepasnya di tengah tingginya minat pasar. Kurvasut kembali, San Siro bergemuruh, Milan menang atas Napoli. Kemenangan AC Milan atas Napoli tak hanya ditentukan oleh taktik di lapangan, tapi juga oleh kekuatan dari tribun. Untuk pertama kalinya sejak awal musim, Kurvasut Milano, kelompok ultra setia Rossoneri, kembali memenuhi Stadion San Siro dan memberikan dukungan penuh bagi tim. Kehadiran mereka menjadi sorotan, mengingat sebelumnya Kurvasut memilih untuk absen dari stadion sebagai bentuk protes terhadap manajemen klub. Aksi diam mereka selama beberapa pertandingan menciptakan atmosfer yang berbeda di San Siro, yang biasanya dikenal dengan sorak fanatik dan nyanyian yang membakar semangat pemain. Namun pada laga kontra Napoli, segalanya berubah. Kurvasut kembali ke tempat mereka dan atmosfer khas San Siro pun kembali hidup. Dukungan yang menggelegar dari tribun utara itu diyakini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong Milan tampil lebih agresif dan percaya diri sepanjang pertandingan. Para pemain AC Milan pun tampak merespon dengan performa penuh semangat, seolah mendapatkan energi tambahan dari para tifosi. Kombinasi antara dukungan emosional dari tribun dan penampilan solid di lapangan akhirnya mengantarkan Milan meraih 3 poin penting dalam laga krusial tersebut. Kembalinya Kurvasut tak hanya memberi efek positif bagi performa tim, tetapi juga menjadi sinyal membaiknya hubungan antara supporter fanatik dan manajemen klub. San Siro kembali menjadi benteng yang menakutkan, bukan hanya karena kualitas tim, tapi juga karena kekuatan pemain ke-12 yang sesungguhnya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.